Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. 4 jenis api surgawi ditangguhkan di langit. Suhu mereka yang menakutkan menyebabkan udara menjadi kering. Untungnya semua orang di sini cukup kuat. Oleh karena itu keringat tidak memenuhi wajah mereka. Meskipun ini masalahnya, mata cukup banyak orang mengungkapkan keterkejutan. Api surgawi adalah objek yang sangat langka. Tidak disangka bahwa Soyan memiliki 4 dari mereka saat ini. Angka ini cukup menakutkan. Fallen Heart Flame, Mang Tianqi melihat gugusan api yang tak terlihat yang berputar di sekitar Soyan. Dia terkejut sebelum berteriak dengan suara tercengang. Fallen Heart Flame ini adalah sesuatu yang telah disegel oleh Mang Tianqi saat itu. Oleh karena itu dia secara alami sangat akrab dengannya. Dia tidak mengharapkan api surgawi ini yang telah disegel di bagian bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar di Akademi Dalam untuk mendarat di tangan Soyan. 4 jenis api surgawi? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada 4 jenis api surgawi di dalam tubuh seseorang? Bukankah api surgawi ini akan bentrok dan akhirnya meledak? Ucap anggota klan Yan. Anggota klan Yan dengan wajah lembut menatap 4 jenis api surgawi di langit dengan cara tertegun saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Api inti teratai hijau, api Fallen Heart, api Bone Chilling Flame, dan api 3000 Burning Flame. Mata Huosuan juga terpaku pada langit. Sesaat kemudian dia menghirup udara dalam-dalam. Matanya masih menunjukkan keterkejutan. Sebagai anggota klan Yan, mereka sangat sensitif terhadap api surgawi. Klan Yan mereka telah memperoleh 4 jenis api surgawi setelah bertahun-tahun. Namun Soyan mengendalikan jumlah api surgawi ini sendirian. Hati mereka secara alami sedikit terguncang. Metode Ki-nya memiliki efek ajaib dari penggabungan api surgawi. Api yang dia tunjukkan di masa lalu telah terbentuk dari penggabungan 4 api surgawi. Efek ajaib semacam ini adalah sesuatu yang bahkan klan kami metode Ki Kaisar Api Misterius Kitab Suci tidak memiliki. Ucap Huozi. Orang ini memang tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Metode Ki yang aneh. Sejumlah api surgawi Soyan ini benar-benar mengejutkan orang lain. Ucap anggota klan Yao. Dia mampu menyimpan 4 jenis api surgawi di dalam tubuhnya tanpa menderita serangan balasan. Dia harus memiliki sesuatu untuk menekan mereka. Jika saya menebak dengan benar, ini adalah metode Ki yang dia praktikkan. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan menangkap orang ini dan memaksanya untuk menyerahkan metode Ki dan api surgawinya. Jika saya dapat memperoleh metode Ki ini dan memiliki 4 jenis api surgawi, giliranku untuk mengambil kepala klan Yao di masa depan. Ucap anggota klan Yao. Karena munculnya 4 jenis api surgawi, tatapan semua orang di sini berkumpul pada Soyan. Berbagai pikiran melintas di benak semua orang yang hadir. Ada yang iri, ada yang cemburu, dan tentu saja ada yang serakah. Tidak terduga bahwa Anda memiliki 4 jenis api surgawi. Namun jika ini adalah dukunganmu, mungkin ini saatnya untuk mengakhiri semuanya di sini. Ucap Guyao. Mata Guyao menyapu 4 jenis api surgawi. Kedua tangannya bergerak dan banyak gambar muncul. Mengikuti pembentukan segel tangan ini, angin liar yang bersiul di langit tiba-tiba berhenti pada saat ini. Bahkan awan gelap yang tertinggal di langit berhenti bergerak. Aura penghancur yang mengerikan perlahan menyebar dari tubuh Guyao. Sebagian besar orang di sekitar stadion mengungkapkan penampilan yang berbeda ketika mereka merasakan aura kehancuran total yang menyebar dari tubuh Guyao. Apakah dia benar-benar telah dipaksa sejauh ini? Sudah cukup baik bagi Soyan untuk mencapai tahap ini. Ucap 3 tetua klan Gu.
Mereka bertiga saling memandang dan mengangguk. Mereka berteriak serempak dan Doki di dalam tubuh mereka melonjak keluar tanpa menahan diri. Mereka menuangkan Doki mereka ke penghalang cahaya Doki yang menutupi seluruh alun-alun, menyebabkan penghalang menjadi lebih tebal. Ini adalah keterampilan penghancur hening hebat, ucap Sun-er. Sun-er dengan lembut menghirup udara. Ekspresi serius melintas di matanya. Tak disangka Guyo terpaksa menggunakan skill Dao seperti itu untuk mendapatkan kemenangan. Sun-er sangat familiar dengan apa yang disebut sebagai keterampilan penghancur hening hebat ini karena dia pernah mempraktikkan skill Dao ini. Kekuatan menakutkan untuk memusnahkan semua kehidupan masih tertanam kuat dalam ingatannya bahkan sampai sekarang. Soyan dapat dianggap menang dengan memaksa Guyo menggunakan skill Dao kelas Tian. Bahkan jika dia mundur pada saat ini, tidak ada alasan bagi orang-orang di klan Gu untuk mengatakan apa-apa lagi, ucap Mang Tianqi. Tidak ada gunanya. Soyan tidak akan mundur. Dia pasti tidak akan mundur setengah langkah bahkan jika dia harus bertarung sampai keduanya berakhir dengan luka serius, ucap dokter peri kecil. Tenang, saya akan turun tangan jika itu benar-benar datang ke saat kritis, ucap Mang Tianqi. Soyan mempelajari Guyo. Wajahnya menjadi semakin serius. Klan Gu adalah faksi pamungkas di dataran tengah. Setelah bertahun-tahun warisan yang tak terhitung jumlahnya, keterampilan Dao kelas Tian yang sangat sulit ditemukan di dunia luar pasti ada di klan mereka. Selain itu, kekuatan mereka kemungkinan cukup besar. Jika Soyan bahkan sedikit ceroboh, dia mungkin akan mati. Karena itu dia harus mengerahkan semua upayanya. Soyan menghirup udara dalam-dalam. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan manik merah terang muncul di dalamnya. Gugusan api panas ini meletus ketika cahaya dari langit menyebar ke bawah. Nyala api ini secara alami adalah api matahari yang diperoleh Soyan dari klannya saat itu. Itu perlahan menembus jenis api terakhir saat ini. Teknik mengusir api 5 cincin, teriak Soyan. Setelah munculnya jenis api terakhir, teriakan marah tiba-tiba dipancarkan dari hati Soyan. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan 5 jenis api yang tergantung di depannya dengan tergesa-gesa mulai bergerak. Roh serigala bentuk, roh macan tutul bentuk, roh singa bentuk, roh harimau bentuk, teriak Soyan. Soyan membentuk 4 jenis roh api sekaligus. Dia juga merasakan Doki di dalam tubuhnya dengan cepat habis. Segel tangannya berubah sekali lagi dan berteriak keras. Roh naga bentuk. Setelah teriakan Soyan terdengar, api 3000 pembakaran terakhir mulai bergoyang dengan cepat. Sesaat kemudian roh api naga seukuran gunung muncul di langit. Inilah formasi pengusiran api 5 cincin, ucap Soyan. Kelima roh itu saling melengkapi. Suhu yang menakutkan menyebar di langit. Awan hitam pekat di langit yang jauh menguap hingga menjadi sedikit tipis dan ilusi. 5 roh api besar membentuk formasi aneh di langit sementara Soyan berdiri di tengahnya. Soyan menghirup udara dalam-dalam setelah merasakan Dokinya yang berkurang dengan cepat. Matanya segera menatap Guyo di langit yang jauh. Pada saat ini mata Guyo masih tertutup rapat sambil membiarkan aura kehancuran menyebar dari tubuhnya dan menjadi lebih padat. Soyan bukankah seorang pendatik yang harus menunggu sampai lawannya mengumpulkan kekuatannya sebelum menyerang? Segel tangannya berubah dan teriakan keras keluar dari mulutnya. Setelah teriakannya terdengar, 5 roh api besar di sekitarnya mulai mengaum ke langit. Mereka mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Di bawah rotasi yang menakutkan ini, ruang di mana Soyan berdiri hancur. Banyak garis hitam gelap besar muncul di langit seperti mulut besar yang ganas. Dengan meningkatnya kecepatan roh api yang berputar, area di sekitar Soyan akhirnya berubah menjadi koil api 5 warna setinggi 2000 kaki. Kumparan api digantung di atas kepala Soyan karena berputar dengan cepat. Gelombang suara ledakan dipancarkan darinya. Energi menakutkan yang menyebar darinya menyebabkan bahkan sesepuh dari klan Gu menampilkan ekspresi yang berbeda. Tian Huozunze menyaksikan koil api 5 warna besar yang menutupi separuh langit.
Panas api di dalam matanya menjadi semakin panas. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari teknik mengusir api 5 cincin? Level seperti itu memang bisa dibandingkan dengan apa yang disebut skill Do kelas Tian. Guyao, coba dan terima teknikku ini, ucap Soyan. Soyan di langit mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, meraih ke arah koil api 5 warna besar yang ada di atasnya. Dia tiba-tiba mengayunkan tangannya dan koil api 5 warna yang sangat besar disertai dengan suara gemuruh seperti guntur terbang di langit seperti meteoroid. Dia menembakkan ke arah Guyao di depan banyak mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Koil api 5 warna melintasi langit dan tiba. Pada saat yang sama, mata Guyao yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Suara tawa dingin terdengar. Dia perlahan mengulurkan jari dan dengan lembut menekan udara kosong. Setelah Guyao menekan ruang kosong di depannya, seluruh langit tampak berhenti. Aura destruktif yang tampaknya telah dipancarkan dari neraka tersapu seperti badai dari tempat jari Guyao mendarat. Tempat itu terdiam sebelum tiba-tiba rusak. Awan gelap tebal di langit yang jauh itu mulai bergetar dengan cepat pada saat ini. Tampaknya ada hal menakutkan yang samar-samar hadir yang akan menembus awan. Api surgawi mungkin kuat, tetapi keterampilan Do kelas Tian dari klan Gusaya bahkan lebih kuat dari mereka, teriak Guyao. Guyao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia berdiri di antara langit dan bumi. Matanya sedingin es saat dia melihat koil api besar yang terbang di udara. Itu disertai dengan gelombang suara ledakan. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengarahkannya ke awan gelap tebal di langit, lalu mengepalkannya. Awan gelap yang menyebar tiba-tiba berhenti ketika Guyao mengepalkan tinjunya. Awan gelap dengan cepat terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Serangan jari hitam setinggi 1000 kaki memisahkan diri dari awan. Setelah itu dengan cepat jatuh dari langit. Teknik jari itu menekan koil api 5 warna yang sangat besar. Jari yang menakutkan. Beberapa ahli dengan kekuatan besar duduk di sekitar stadion mengungkapkan ekspresi pucat pada saat ini. Hanya aura yang merembes dari jari itu cukup menakutkan. Sulit membayangkan bagaimana mereka akan berperilaku jika mereka menjadi sasaran jari ini. Tubuh mereka akan meledak menjadi kelompok kabut darah sebelum jari hitam pekat itu bahkan bisa mendarat. Soyan, lihat saja saat aku menghancurkan formasi api surgawimu yang hebat. Sun-Er akan menarik perasaannya hanya jika kamu mati. Karena itu, matilah, teriak Guyao. Matanya menatap tubuh bagian atas telanjang Soyan yang dipenuhi dengan banyak bekas luka berdarah. Niat membunuh melonjak dalam hati Guyao. Di bawah mata yang tak terhitung jumlahnya, jari hitam pekat itu melesat ke tujuannya. Itu bertabrakan dengan koil api 5 warna yang sangat besar. Tabrakan yang menakutkan itu seperti tabrakan antara meteoroid. Dalam sekejap itu mengeluarkan suara yang mengguncang bumi. Seluruh pegunungan bergetar pada saat ini. Banyak retakan setinggi 10 kaki mulai menyebar dengan cepat di tanah seperti jaring laba-laba. Tabrakan yang begitu kuat menyebabkan ekspresi pucat muncul di wajah 3 sesepuh dari klan Gu. Erangan teredam dipancarkan dari tenggorokan mereka. Mereka buru-buru memfokuskan pikiran mereka dan terus menuangkan doki ke dalam tubuh mereka ke dalam penghalang cahaya untuk mencegahnya pecah. Namun bagaimana gelombang sisa dari tabrakan 2 keterampilan Do yang menakutkan itu bisa diblokir? Setelah beberapa saat, doki di dalam tubuh ketiganya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. 3 sesepuh diam-diam berteriak di dalam hati mereka. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa pertempuran ini akan berlangsung lama. Pada akhirnya itu melebihi harapan kebanyakan orang. Tidak hanya Soyan tidak dengan cepat dikalahkan oleh tangan Guyao. Dia telah memaksa Guyao untuk melepaskan serangan pembunuhan yang sebenarnya. Guqian, Gusu pergi dan bantu mereka, teriak Gusan. Guqian dan Gusu buru-buru menjawab ketika mereka mendengar perintahnya. Tubuh mereka muncul di udara dan doki yang agung dituangkan ke dalam penghalang doki. Baru saat itulah penghalang doki yang akan hancur menjadi stabil.
Suara retakan kecil tiba-tiba dipancarkan dari langit ketika penghalang cahaya berangsur-angsur stabil. Hati banyak orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menjadi dingin. Tiba-tiba mereka mengangkat kepala. Mereka yang memiliki mata tajam menemukan bahwa garis retakan diam-diam terbentuk ketika koil api 5 warna bertabrakan dengan jari hitam besar itu. Dari kelihatannya, sepertinya jari penghancur hening hebat Guyao jelas merupakan keterampilan Dao yang lebih kuat. Anak kecil ini akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi ya. Kumparan api 5 warna Shouyan sepertinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, ucap sebagian para ahli klan Gu. Mereka jelas mengerti bahwa ini adalah pertempuran habis-habisan terakhir antara kedua belah pihak. Yang pertama tidak bisa bertahan kemungkinan besar akan dikalahkan. Jumlah garis pada koil api 5 warna meningkat di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun jari hitam besar itu berangsur-angsur menjadi kabur, koil api 5 warna Shouyan akan menjadi yang pertama runtuh. 5 cincin pengusir api Shouyan tidak cocok dengan jari penghancur hening hebat pihak lain, ucap ekspresi jelek kelompok dokter peri kecil. Sun-er mengepalkan tangannya, dan nyala api keemasan tiba-tiba muncul dari matanya yang cantik. Senyum di wajah Mang Tianqi digantikan dengan ekspresi muram saat ini. Dia perlahan berdiri. Kemampuan Shouyan untuk bertarung dengan Guyao telah melampaui harapan semua orang. Dari kelihatannya situasi ini, dia masih perlu campur tangan. Shouyan mungkin benar-benar akan kehilangan nyawanya di klan Gu. Daoqi di dalam tubuh Tuan Muda Shouyan dengan cepat menghilang, ucap King Lin. Mang Tianqi, Sun-er, dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka dengan hati-hati merasakan situasinya dan menemukan bahwa aura Shouyan tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah saat ini. Penemuan ini membuat mereka sedikit tercengang dan tidak yakin. Shouyan memiliki metode Qi kelas Tian, dan tubuhnya dipenuhi dengan Daoqi. Teknik mengusir api 5 cincin ini mungkin membutuhkan Daoqi dalam jumlah besar. Tetapi itu tidak akan menyebabkan Shouyan berakhir dalam keadaan lemah. Sementara kelompok Mang Tianqi bingung, koil pengusir api 5 warna yang sangat besar tidak mampu menahan kekuatan yang menakutkan dari jari penghancur senyap. Itu mengeluarkan ledakan dan meledak dari atas ke bawah. Lidah api yang panas keluar dan melelehkan batu-batu besar di bawahnya. "Shouyan, matilah!" teriak Guyao. Wajah acuh tak acuh Guyao menunjukkan senyum dingin ketika dia melihat koil api 5 warna runtuh. Meskipun setengah energi dari jari penghancur telah habis oleh teknik mengusir api 5 cincin, energi yang tersisa akan cukup untuk membunuh Shouyan. Jari hitam yang agak ilusi dengan cepat menghancurkan koil pengusir api 5 cincin dengan kemenangan luar biasa. Adegan ini membuat semua orang mengerti bahwa pemenang pertempuran ini telah diputuskan. Sun-er akhirnya tidak bisa diam ketika dia melihat ini. Api emas melonjak dari tubuhnya. Dia baru saja akan bertindak ketika Mang Tianqi di sampingnya tiba-tiba menghentikannya. Dia berteriak dengan suara yang dalam. "Tunggu!" teriak Mang Tianqi. Mata Mang Tianqi menatap koil yang mengeluarkan api di langit. Ukurannya hanya 5 kaki ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Di balik koil pengusiran api yang rusak adalah tubuh Shouyan. Mata Mang Tianqi terkunci pada sosok kurus di balik koil yang mengeluarkan api. Wajahnya yang putih pucat tidak memiliki kepanikan sedikit pun saat ini. Sementara Mang Tianqi menghentikan Sun-er, koil api yang terakhir tersisa akhirnya meledak. Sebagian besar anggota klan Gu tampak menghela nafas lega pada saat ini. Namun Shouyan tiba-tiba melebarkan matanya saat orang-orang ini menghela nafas. Dia meraih gugusan api dari koil api yang meledak. Setelah itu kakinya menginjak udara kosong. Dan itu menyembunyikan tubuhnya saat dia menyerang ke arah jari hitam besar itu. "Guyao, terlalu dini bagimu untuk bahagia," teriak Shouyan. Tubuh Shouyan seperti semut saat dia menuju ke jari hitam besar itu. Tawa keras dipancarkan dengan cara yang perkasa. Beberapa ahli bermata tajam akhirnya menemukan Shouyan saat tawanya terpancar. Pada saat ini teratai api seukuran telapak tangan telah muncul di telapak tangan Shouyan pada waktu yang tidak diketahui.
Teratai api berputar dan 4 jenis bibit api menari dengan tenang. Tubuh Soyan bertabrakan dengan jari hitam besar itu. Sebuah suara keras muncul. Guyao dan semua orang di stadion tercengang melihat jari hitam besar yang kuat itu mulai bergetar ketika bersentuhan dengan api. Sebuah ledakan terdengar, dan itu berubah menjadi cahaya hitam yang menembus langit. Kekuatan menakutkan dari jari hitam yang hancur itu mengguncang Soyan sampai telapak tangannya retak. Darah segar mengalir darinya. Tubuhnya terpotong oleh angin kencang mencapai banyak bekas luka berdarah terbentuk, menyebabkan dia tampak seperti orang berdarah. Soyan tertawa ke langit. Tawanya serak, tetapi itu mengguncang jiwa seseorang. Tubuhnya berubah menjadi cahaya berdarah hampir seketika. Dia terbang melintasi langit tanpa takut mati. Cahaya api yang menyilaukan keluar dari teratai api 4 warna yang cerah di tangannya. Itu bergegas menuju Guyao. Tak terhitung banyaknya orang termaksud beberapa sesepuh dari klan Gu mengungkapkan wajah-wajah yang tercengang saat ini. Sosok Soyan telah berubah menjadi meteoroid berwarna darah di depan tak terhitung banyaknya mata terkejut saat dia menembak ke arah wajah pucat Guyao. Teratai api 4 warna memancarkan kilau cerah. Gelombang kekuatan seperti pemusnahan meluap darinya, menyebabkan semua energi di dekatnya menjadi ganas. Kecepatan Soyan seperti kilat. Dengan sekejap dia muncul 100 kaki di depan Guyao. Energi liar dan kekerasan yang dilepaskan oleh teratai api benar-benar menyebabkan Guyao merasakan aura kematian. Namun dia baru saja menggunakan jari penghancur senyap, tapi tubuhnya sudah kosong dari Douki. Dia juga dikejutkan oleh Soyan. Pada saat itu dia tidak bisa menghindar. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan api yang cemerlang bersinar dengan cepat di matanya. Wajah semua orang dari klan Gu berubah ketika mereka melihat Soyan tidak berniat berhenti. Soyan bermaksud memberikan pukulan mematikan. Soyan, tunjukkan belas kasihan, ucap suara misterius. Setelah suara misterius ini terdengar, Soyan dan teratai api di tangannya tiba-tiba terdiam. Tidak ada yang bisa maju sedikit pun. Teratai api yang awalnya sangat liar dan ganas telah menjadi lembut pada saat ini. Perubahan semacam ini menyebabkan mata Soyan menyusut. Dia mencoba untuk berjuang, tetapi dia akhirnya menemukan bahwa dia tidak dapat bergerak sedikit pun. Hatinya terasa sedikit dingin. Sosok tua yang tampak lemah perlahan muncul di depan Soyan ketika ruang itu sendiri berhenti. Orang yang muncul ini cukup aneh. Rambut dan alisnya berwarna putih salju, namun matanya yang tidak menunjukkan kekeruhan sedikit pun. Penatua Tongsuan, ucap ketiga dewan tetua. Guqian dan tetua lainnya dari klan Gu buru-buru membungkuk dan dengan hormat menyapa orang tua ini. Orang tua yang dipanggil tetua Tongsuan mengangguk. Setelah itu matanya beralih ke Soyan saat dia menghela nafas dengan lembut. Dia mengulurkan tangannya yang keriput dan menerima lotus api dari tangan Soyan. Setelah itu dia dengan lembut mencubitnya. Teratai api yang berisikan kekuatan pemusnahan diam-diam pecah. Itu tidak menyebabkan riak sedikit pun. Setelah menyelesaikan bom besar yang dikenal sebagai teratai api pemusnahan, Penatua Tongsuan akhirnya melambaikan lengan bajunya dan melepaskan pengekangan Soyan. Dia menjentikan jarinya dan energi lembut keluar dari lengan bajunya. Setelah itu melilit tubuh Soyan tenggelam dalam energi lembut ini. Bekas luka darah di permukaan tubuh Soyan dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata benar-benar menghilang. Terima kasih banyak Penatua, ucap Soyan. Soyan merasa kagum di dalam hatinya ketika dia menyaksikan keterampilan Penatua Tongsuan. Dia bukan seseorang yang tidak tahu apa-apa. Jelas tidak mungkin baginya untuk membunuh Guyao di dalam alam Gu ini. Karena ini masalahnya, dia telah menggunakan kesempatan ini untuk mundur, menangkupkan tangannya kepada Penatua Tongsuan dan berterima kasih padanya. Penatua Tongsuan mengangguk sambil tersenyum. Matanya perlahan menyapu Soyan. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara serak, "Tidak disangka klan Xiao masih bisa menghasilkan seseorang seperti ini. Kemungkinan Xiao Xuan akan sangat senang jika dia tahu tentang ini," ucap Tongsuan.
"Guyau, kamu sudah kalah dalam pertandingan ini," ucap Tong Xuan lagi. Tubuh Guyau tiba-tiba bergetar saat mendengar ini. Dia jelas mengerti bahwa jika penatua Tong Xuan tidak campur tangan pada saat terakhir, dia saat ini akan dimusnahkan oleh Shouyan. Meskipun demikian, dirinya yang angkuh merasa sulit untuk menerima kenyataan kejam ini. Dia tidak pernah menyangka akan kalah dari sampah klan Xiao, seseorang yang tidak pernah dilihatnya dengan serius. Kemenangan adalah kemenangan. Sebuah kekalahan adalah sebuah kekalahan. Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui bahwa Anda telah kalah, apa hak Anda untuk menjadi jenderal tentara terendam hitam? Apa hakmu untuk menjadi raja terendam hitam? Ucap Tong Xuan menegur. Guyau mengatupkan giginya. Sesaat kemudian dia akhirnya menghirup udara dalam-dalam. Matanya mendarat di Shouyan saat dia dengan enggan berkata, "Aku telah kalah," ucap Guyau. Stadion itu benar-benar sunyi saat semua orang melihat ke langit. Ketidakkepercayaan memenuhi mata banyak anggota klan Gu. Guyau bisa berada di peringkat teratas di antara generasi muda klan Gu. Namun bahkan dia telah dikalahkan oleh keturunan klan Xiao yang ditolak. Realitas kejam semacam ini menyebabkan mereka merasakan ketidakkepercayaan yang ekstrim. Bagaimana ini mungkin? Ucap Lin Xiu dan Ling Kuan. Shouyan bukan orang biasa. Hal-hal yang dia alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Guyau. Tak heran jika dia muncul sebagai pemenang. Beberapa dari Anda seharusnya tidak memprovokasi dia di masa depan. Jika tidak, Anda hanya akan mencari penghinaan Anda sendiri, ucap Gu Zhen. Lin Xiu dan yang lainnya melebarkan mulut mereka ketika mendengar ini, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Bahkan Guyau telah dikalahkan oleh Shouyan. Dengan kekuatan mereka, melangkah maju setara dengan membiarkan pihak lain membunuhnya. Baiklah, karena pertandingan telah berakhir, Shouyan, Guyau, kalian berdua harus pergi, ucap penatua Tong Xuan. Shouyan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah penatua Tong Xuan. Setelah itu dia berbalik dan kembali ke tempat duduknya di depan tak terhitung banyaknya mata yang hadir tanpa melirik Guyau. Penatua Tong Xuan meraih tanah setelah melihat mereka berdua kembali ke tempat duduk mereka. Alun-alun yang rusak ke titik di mana ratusan lubang muncul mulai bergetar. Jumlah batu besar yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menonjol keluar. Setelah itu dengan lambaian lengan Tong Xuan, pecahan batu sebesar itu menghilang entah kemana. Kotak batu besar yang rapi dan halus sekali lagi muncul di mata semua orang. "Aku akan melakukan upacara yang tersisa," ucap penatua Tong Xuan. Guqian dan tetua lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Segera mereka tampaknya memahami sesuatu. Ekspresi terkejut muncul di mata mereka saat mereka segera membungkuk dan minggir. Penatua Tong Xuan perlahan mendarat dari langit setelah penatua lainnya mundur. Setelah itu matanya yang tersenyum beralih ke sosok memikat di area khusus. Dia dengan lembut berkata, "Sun Er, giliranmu," ucap Tong Xuan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.